Materi pertama akan saya bawakan sendiri mengenai analisis laporan keuangan internasional komparatif, yaitu analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu dan memprediksi kinerja masa mendatang. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam analisis keuangan. Analisis rasio meliputi perbandingan rasio-rasio sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam suatu industri, pembandingan rasio-rasio sebuah perusahaan untuk sejumlah periode, atau pembandingan rasio-rasio terhadap sebuah patokan dugaan tertentu. Ini akan memberikan suatu signifikan relatif dan komparatif dari item-item dalam laporan keuangan dan juga bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar sebuah perusahaan, yang diklarifikasi menjadi kegiatan-kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan, serta disklosur mengenai kegiatan-kegiatan investasi dan pendanaan non-kas. Contohnya, misalnya, apakah perusahaan menghasilkan arus kas positif dari operasi, apakah komponen-komponen arus kas berubah dari waktu ke waktu, dan atau dalam hubungan dengan perubahan komponen-komponen laporan laba rugi terutama pendapatan, penjualan, dan harga pokok penjualan. Dan contoh yang kedua atau contoh lainnya yaitu apa konsekuensi keputusan-keputusan manajemen mengenai kebijakan keuangan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi terhadap arus kas jika digunakan dalam hubungannya dengan laporan laba rugi. Arus kas juga menginformasikan kepada analis mengenai validitas asumsi keberlangsungan usaha, likuiditas perusahaan, dan pengelolaan laba oleh manajemen. Baik, selanjutnya ada analisis rasio. Ada 3 isu di dalam analisis rasio-rasio keuangan internasional menurut Choi dan Mick tahun 2008. Yang pertama, perbedaan prinsip-prinsip akuntansi antar negara menyebabkan variansi yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangan. Yang kedua, dalam kondisi yang kompetitif, bagaimana perbedaan-perbedaan ekonomi dan budaya lokal mempengaruhi interpretasi rasio-rasio keuangan dan ukuran-ukuran akuntansi. Bahkan, ketika pengukuran-pengukuran akuntansi dari negara-negara lain telah dieliminasi dengan melakukan statement ulang atau restatement. Yang ketiga, ada ukuran keuangan bervariasi secara substansial antar negara. Misalnya, median laba bersih untuk Inggris dan Amerika Serikat jauh lebih besar daripada di Jerman dan Jepang. Selanjutnya, analisis arus kas. Laporan arus kas yang sangat rinci disyaratkan dalam PABU Amerika Serikat, PABU Inggris, IFRS, dan standar-standar akuntansi di negara-negara lain yang jumlahnya semakin banyak, menurut Choi dan Mick tahun 2008. Ukuran-ukuran yang terkait arus kas terutama bermanfaat dalam analisis internasional, karena ukuran-ukuran tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh perbedaan prinsip-prinsip akuntansi dibanding dengan ukuran-ukuran yang berbasis laba. Jika laporan arus kas tidak disajikan, seringkali terdapat kesulitan dalam menghitung arus kas operasi dan ukuran-ukuran arus kas yang lain yang dilakukan dengan cara menyesuaikan laba berbasis akrual. Banyak perusahaan tidak mendisclose informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian tersebut. Sebagai contoh, neraca Jerman sering melaporkan akun cadangan yang mengejutkan, yang mencerminkan tipe-tipe akrual yang berbeda. Sangat sedikit, jika ada, rincian yang disajikan yang memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk menaksir implikasi arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Baik, materi selanjutnya mengenai tren pengungkapan internasional. Secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai penyampaian informasi. Dengan laporan keuangan, maka pihak luar manajemen dapat melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Seberapa banyak informasi yang akan diperoleh dari laporan keuangan tersebut tergantung pada seberapa banyak pula perusahaan dapat mengungkapkan informasi tersebut.
Dalam praktik dan standar pengungkapan itu dipengaruhi oleh beberapa sumber seperti sumber keuangan, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga negara tersebut menjadi maju. Di kebanyakan negara lain seperti Prancis, Jepang, dan beberapa pasar yang berkembang lainnya, kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi pada bank secara tradisional dan menjadi sumber utama dalam pembiayaannya. Selanjutnya, secara umum konsep pengungkapan atau disclosure itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure, dan yang kedua ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure, yaitu yang pertama mengenai pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah suatu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengungkapan sukarela yang termasuk di dalam kategori ini adalah seperti pengungkapan tambahan terkait dengan informasi laporan keuangan dan pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Yang kedua ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan wajib ini diartikan sebagai pengungkapan minimum yang harus diungkapkan dan atau disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku di setiap negara. Jika perusahaan tersebut tidak bersedia untuk mengungkapkannya secara sukarela, maka pengungkapan wajib ini akan memaksa perusahaan tersebut untuk mengungkapkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara berkembang. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Namun demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan kredibel di negara-negara pasar berkembang semakin banyak regulator memberikan respon terhadap permintaan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan aturan. Implikasi bagi para pengguna laporan keuangan dan para manajer. Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan yang luas sehingga manajer harus dan sukarela mengungkapkan laporan keuangan. Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Lagi pula, para manajer yang memutuskan untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh para investor dan analisis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi, dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan penggunaan yang ketat.